Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak Mas Manang, kaosnya Jesus peace be upon him, ya. Jesus is a prophet, ya. Jadi Yesus atau Isa Al-Masih hanyalah nabi, hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. In fact, bahkan Yesus atau Isa Al-Masih adalah seorang muslim. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kalian melihat umat Islam yang sedang memakai kaos yang bertulis nama Yesus? Marah? Kesal? Merasa dinista? Atau justru malah bangga? Kalau saya pribadi sih, bangga dong. Bangganya adalah dengan nama Yesus diberitakan akan membuat orang semakin mengenal siapa Yesus. Karena hanya di dalam Kristen lah ada nama Yesus atau di dalam Alkitab dan tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi, jika umat Islam ingin memakai nama Yesus, tentu saya sarankan revisi dulu dong Al-Qurannya, jadi biar sah gitu. 2. Bangga dong nama Yesus dibanggakan oleh para mualaf sendiri. Harusnya ketika dia beralih iman, Muhammadlah sebagai utusan Allahnya dan Muhammadlah promosi utamanya sebagai utusan dan bukan Yesus. Malah timbul pertanyaan nih dari pengikut Yesus. Jangan-jangan para mualaf ini sengaja mualaf karena kecewa sama gerejanya atau mungkin kecewa sama pendetanya. Dalam hati sih tetap bangga dengan Yesus. Makanya ketika dia mualaf pun dia masih bangga dengan nama Yesus daripada nabi barunya yang dari Arab itu. Kasihan kan? Tapi seandainya fakta ini dibalik, seorang murtadin pakai kaos yang bertuliskan nama Muhammad ternyata gagal jadi nabi setelah Yesus. Kira-kira marah nggak tuh umat Islam? Hayo coba mikir dan jawab dalam hati masing-masing. Saya jamin si murtadin itu bakalan jadi target buronan pemerintah ini karena dianggap menista. Itu penistaan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana nasib si murtadin tersebut? Kalau ingin membawa nama Yesus, praktekkan dong ajarannya. Sejak kapan Yesus ngajarin kamu untuk mudah marah ketika dinista? Makanya ngerasa lucu aja sih kalau ada mualaf tapi gak bangga dengan nabi barunya Muhammad, tapi sulit move on buat tinggalin nama Yesus. Kalau enggak, coba beranilah untuk percaya diri bahwa Nabi Anda Muhammad lah yang layak diperkenalkan ke seluruh dunia. Bahwa Nabi Muhammad lah teladan sempurna buat manusia. Dan tentunya orang akan mencari tahu data sejarah Islam mengenai Nabi Anda. Tapi kalau Anda masih bangga dan mau promosiin nama Yesus sih, silahkan saja. Jangan salahkan ya kalau ada yang nanya soal Yesus dalam Alkitab atau ke gereja. Karena nama Yesus hanya bisa kita jumpai dalam kitab Injil. Al-Quran gak kenal nama Yesus. Ada sih tokoh mirip, cuma sayangnya ceritanya berbeda. Ada yang bernama Isa Al-Masih Ibnu Maryam, tapi dalam teks aslinya Isanya berbahasa Arab. Mungkin Isa Al-Masih dalam Quran itu orang Arab kali ya. Karena nama Yesus dalam Alkitab telah mati disalib dan bangkit. Sedang dalam Al-Quran, nama Isa Al-Masih katanya gak mati dan gak disalib. Bahkan tidak ada kronologi sejarah kalau Isa itu naik ke sorga tapi cuma diserupakan. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, kok kalender Indonesia ada kenaikan Isa Al-Masih ya? Kapan naiknya? Dan siapa saksi kenaikannya? Lalu kronologis datanya dari mana? Kan Al-Quran tidak ada penjelasannya. Justru Alkitablah yang memiliki data akurat tentang Yesus, bukan Al-Quran yang baru ada 7 abad kemudian setelah Yesus. Fatimah, kamu harus percaya semua apa yang dikatakan Nabi saya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Jadi wajib percaya walaupun tanpa saksi mata kalau nabimu dapat cerita baru setelah ratusan tahun sejarah itu berlalu, Dul? Iya dong, kamu harus percaya karena baginda Rasulullah SAW itu adalah nabi penutup dan nabi penyempurna. Kalau saya nggak percaya, kenapa, Dul? Berarti kamu kafir, Fatimah. Orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Gak percaya? Baca ini suratnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yah, siapapun juga bisa bikin kalimat begitu, Dul. Saya pun bisa.
kalau kamu mau. Karena Muhammad orang Arab, dia berbahasa Arab, tapi saya pakai bahasa Jawa saja karena saya orang Jawa. Ya, ini contohnya nih, contoh ya, jangan baper loh. Contoh nih, sak temene wong-wong pagan lan wong-wong kang ngambung watu iku bakal lumebu ing neraka jahanam. Padha langgeng ing kono dheweke iku makhluk sing paling ala. Ini orang Arab nggak bakalan bisa mengikuti surat semisal yang saya buat ini, Dul, percaya nggak? Nah, gimana? Saya juga bisa kalau cuma bikin kalimat yang sama sekali belum ada buktinya seperti barusan, iya kan? Karena tidak ada data kalau Muhammad setelah mati hidup kembali dan dapat wahyu lagi dari Jibril. Kalau dirinya sudah pasti masuk surga, Dul. Apa efeknya kalau ayat Quranmu mengutuki kami yang tidak mempercayai nabimu sebagai nabi kami, Dul? Bukti dari mana kalau kami pengikut Kristus akan masuk neraka dan menjadi seburuk-buruknya makhluk, Dul? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, sekarang bagaimana dengan umat Islam? Gimana cara mengikuti terang Yesus? Kalau kamu sudah nyebrang ke Muhammad, coba mikir deh para mu'alaf. Jadi, sebagai penganut kitab Arab dan nabinya juga dari bangsa Arab, tolong, jangan paksakan kami, pengikut Kristus atau Kristen, harus percaya berita yang dibawa oleh orang Arab di abad 7 ketimbang para saksi mata sejarahnya Yesus itu sendiri di bangsa Israel. Jadi, kalau mau promosiin Nabi suci dalam Quran, coba tulis nama Isa Al-Masih sebagai orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, Dul. Itu baru jujur, karena sesuai data. Gak percaya? Ini datanya saya bantu kasih ya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Nah, pakai logikamu, kalau ada manusia tapi menjadi terkemuka di dunia dan akhirat, inilah yang pantas jadi nabi sempurna. Karena tidak ada nabi di kolong langit ini yang bisa jadi terkemuka di dunia dan akhirat, termasuk nabimu. Pertanyaannya, apa alasan umat Islam mengakui kesempurnaan Muhammad? Apakah bisa dibuktikan dengan datanya? Oke, balik lagi ke nama Yesus yang diklaim sebagai nabi umat Islam ya. Apa alasan umat Kristen atau disebut pengikut Kristus percaya bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi? 1. Kalau Yesus sekedar nabi, maka dia juga tidak akan pernah bangkit lagi setelah kematiannya seperti nabimu. Wahyu 1 ayat 17b sampai 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, kalau kamu memahami Yesus sekedar nabi, boro-boro dia bangkit lagi. Boro-boro dia hidup selama-lamanya. Boro-boro dia memegang kunci maut. Nabi mana yang seperti Yesus? Ada yang bisa jawab? 2. Kalau Yesus sekedar nabi, kok dia bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Nabimu bisa enggak? Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau Yesus sekedar nabi, Muhammad nabimu bisa seperti itu enggak? 3. Kalau Yesus sekedar nabi, nabimu bisa bilang begini enggak? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mengerti belum? Jelas ya? Tidak ada satupun nabi yang bisa seperti Yesus. Jadi, jika kamu ingin memaksakan Yesus hanya sekedar nabi pun, akan tetap menggugurkan kenabian manapun di dunia ini. Mau disetarakan dengan Nabi Elia, Nabi Henok, Adam manusia pertama,
Atau mau disetarakan dengan Muhammad nabimu? Saya yakin dan percaya bahwa tidak akan ada satupun manusia yang mampu melampaui gelar istimewa Yesus, bahkan tingkat kuasa dan kesuciannya sekalipun. Jadi, jika kamu merasa punya sanggahan dari bukti yang saya sajikan, saya persilahkan kamu untuk mengcounter video saya, tentunya harus disertai dengan data ya. Sekali lagi, saya sampaikan, bila kamu bangga dengan nama Yesus, ingat pesan berikut ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Buat kamu yang masih bangga dengan nama Yesus, kembalilah pada Alkitab dan tetap Kristen. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Buat kamu yang mu'alaf, banggalah dengan nama Muhammad sebagai nabi baru dan nabi sucimu. Sebagai pengikut Muhammad SAW, lakukan perintah-perintah Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan Muhammad demikian. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 24 dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Jadi, buat mu'alaf yang masih bangga dengan nama Yesus, pilihan ada padamu. Pilih Yesus, kamu harus baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pilih Muhammad, kamu harus berjihad agar semua manusia masuk Islam dengan ajaran sesuai sabda nabimu. Sekali lagi, sesuai sabda nabimu, bukan asumsi tanpa data. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.